Ya jadi begitu tuh ya. Mm-mm. Kadang-kadang ketika kita diberikan masukan yang bagus gitu ya, ya kadang-kadang kita nggak terima karena kita sudah banyak melalang buana. Nah ini adalah hijab nih, hijab seorang ustadz kibar atau udah panggilannya kiai itu hijab tuh. Jadi penghalangnya di situ dia. Ketika dia nggak mau buka itu penghalang atau hijabnya, maka dia akan kondisinya akan terbentur di situ aja. Tapi ketika hijabnya itu dia buka, maka dia akan melihat yang lebih luas daripada itu. Insya Allah tuh kayak begitu tuh. Jadi ketika ada masukan-masukan, ya dan itu masukan yang positif, maka hendaknya hijab itu dibuka gitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita akan lebih melihat yang lebih luas daripada itu. Bila mungkin terjadinya ada kesalahan, kekurangan, dan ada sahabat muslim kita yang mengingatkan dan itu tidak keluar daripada itu hitungan akidah sekarang gitu ya, atau asliyahnya, maka hendaknya kita terima. Wallahu a'lam. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, selanjutnya nih kita akan mengetahui di buku masih di halaman 18 tuh. Halaman 18 yang di bawah. Bahasan-bahasan paling penting. Bahasan-bahasan paling penting. Ahammu mabahisi ilmi tajwid. Bahasan-bahasan paling penting dalam ilmu tajwid. Apa tuh yang pertama? Makharijul hurufil arabiyyah. Yaitu tempat-tempat keluar huruf Arab atau disebut makharij atau makhraj. Ini yang pertama yang harus kita pelajari. Letak huruf H di mana, cara bacanya gimana. Karena antara H dengan Kha mirip-mirip. Karena ada orang yang baca ketika baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada mampir ke huruf Kha bukan ke huruf H. Atau ke bawah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ke huruf H yang di tengah-tengah, tapi ke bawah ke huruf H. Gitu. Maka letak-letak hurufnya itu yang disebut dengan makhraj. Makharijul hurufil arabiyyah. Yang kedua, bahasan paling penting, as-sifatu dzatiyatul lil huruf. As-sifatu dzatiyah lil huruf. Yaitu sifat-sifat inti huruf-huruf Arab. Sifat-sifat inti huruf-huruf Arab. Dan yang ketiga di halaman 19 yaitu as-sifatul aradiyah. Sifat-sifat yang bukan inti atau sifat aradiyah. Aradiyah, aridah, sifat aridah. Sifat yang bukan inti huruf-huruf Arab. Wa ahammuha, yang paling penting sebagai hal yang kudu kita pelajari nanti seperti bacaan apa? Memasukkan dua huruf yang hampir serupa dan sejenis. Idghamul harfain al-mutamatsilain wal mutajanisain. Jadi ini cara mengidghamkan. Cara mengidghamkan. Yang kedua, ahkamul lam syamsiyah wal qamariyah. Mengetahui bagaimana hukum-hukum lam syamsiyah dan qamariyah. Jadi jangan sampai misalkan dibaca alhamdu, dibaca ahamdu. Atau misalkan maliki yaumiddin, maliki yaumildin. Jangan sampai salah baca. Selanjutnya bagaimana kita mempelajari ahkamul mim sakinah, yaitu hukum-hukum mim sukun. Karena di mim sukun ada yang ditahan, ada yang memang
jelas bacaan mimnya, ada yang ditahan dengan dengungnya. Bagaimana baca dengan alhamdu? Apa dibaca dengan alhamdu? An'amta? Apa dibaca an'amta? Atau an'amta? Nah, itu kudu dipelajari. Selanjutnya, ahkamun nun sakinati wa tanwin. Hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Nanti ada izhar, ada idgham, ada iklab atau qalb dan lainnya. Dan yang kelima, ahkamul maddi wal qasr. Hukum-hukum huruf panjang atau disebut mad wal qasr dan panjaan pendek. Nah, itu yang nanti insya Allah kita akan coba pelajari pelan-pelan. Kita pelajari dikit-dikit. Intinya mah teori ini kita pelajari dulu. Terus lebih banyak prakteknya nih buat kita. Tadi tuh ya. Jadi melatih lidah kita. Selanjutnya ulang kata-kata yang kita pelajari. Sesudah itu kita coba setorkan bacaan kita. Sudah bagus atau belum. Gitu. Dah, itu aja dah dulu. Sampai halaman 19. Teori yang kudu kita pahami untuk intinya memperbagus bacaan menuju Al-Quran yang baik. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua baik mempelajari sisi teori, diroyah ataupun nanti dalam sisi riwayahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Session ini untuk penjelasan ya kita cukupkan. Mungkin ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Ya, baik kalian. Alhamdulillah tadi sudah menyampaikan daripada pelajaran yang ingin bertanya masuk pada sesi silakan yang di radio. Saya di Zoom silakan. Ini Pak Ustadz, mau nanya nih Pak Ustadz. Yandi. Di sini kan terlalu mendengungkan bacaan gunah. Nah, maksudnya terlalu dengung gimana ya Pak Ustadz ya? Terkadang kan dengung itu kan gitu. Iya. Maaf Pak Ustadz. Baik. Jadi dengung itu merupakan suatu hal yang alami ketika ya, ntar dulu ganti. Ya, yang bertanya. Waalaikumsalam. Ya, saya jelasin dulu. Ada yang bertanya bagaimana itu dengung yang berlebihan. Jadi terlalu panjang dia membaca dengung. Misalkan kata bacaan amma yatasaalun. Jadi dengung pada itu hampir menyamai pada madnya 4 harokat misalkan gitu. Terlalu banyak dia. Amma yatasaalun misal. Atau bacaan pada ikhfa. Nih. Nah, itu juga kelebihan. Atau bacaan pada iklab. Min ba'di. Harus sampai cukup. Min ba'di.
dibaca kebanyakan min ba'di, maka kadar-kadar itu semua akan kita ketahui kurang atau tidak, kelebihan atau tidak, ketika kita sudah mulai proses talaqi wa musyafahatan. Kelebihan, ya, kurang panjang. Nah, kayak begitu, Bang Yandi. Allah alam. Ya, siap Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Tapi yang kalau kori-kori gimana tuh Ustaz, yang kori-kori? Maaf Ustaz. Kalau kori-kori, ia memang memakai pada durasi tempo yang lambat. Maka itu akan mempengaruhi kadar panjang juga. Kadar panjangnya jadi kayak ukuran karet gitu. Semakin ditarik itu kadar 2 harokatnya, maka 4 harokat dan 6 harokat itu akan juga terpengaruh. Misalkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika baca lahi, 2 harokatnya segitu misalkan ya. Maka 6 harokatnya juga akan jauh lebih panjang. Artinya sekedar takaran panjang 2 harokatnya. Tapi kalau kita baca dengan Bismillahi, lahi, dengan tadwir misalkannya, dengan tempo tadwir, Bismillahirrahmanirrahim. Udah misalkan segitu 6 harokatnya mentok. Ya. Tapi kalau dibaca madnya 2-nya, misalkan segini nih. 2 harokatnya segini. Maka itu kan 6 harokatnya 3 kali ini kan. Segini. Tapi kalau 2 harokatnya segini, gitu. Maka 6 harokatnya bisa sekian. Tergantung kadar 2 harokat. Makanya ada tempo tahqiq, ada juga dimasukkan tempo tartil, ada tempo tadwir, ada tempo hadr. Kalau orang yang biasa ngulang-ngulang bacaan hafalannya itu lebih cepat dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Misalkan itu untuk ngulang-ngulang tuh. Tapi kadar madnya gitu cepat, makin cepat dia bacaannya, kadar madnya itu maka juga akan menentukan daripada kadar maksimal panjang dari madnya. Seperti itu. Wallah. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak tempo Ustaz. Terima kasih banyak. Iya, itu berkaitan dengan tempo. Makanya ada nanti bahasan dengan maratibul, tingkatan-tingkatan tempo-tempo bacaan. Gitu. Ada tahqiq dan lain sebagainya, insya Allah. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang di radio? Tadi yang bapak-bapak tadi yang menanya atau siapa tadi? Sama Pak udah bertanya sama yang tadi. Oh iya, baik. Kalau sama, mudah-mudahan sudah terjawab. Apa Merah bilang? Ya, silakan. Iya, Bapak Haji. Merah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya bingung nih, Guru, cara mengukur membaca 2 harokat ini pakai apa ya, Guru ya? Saya seperti Al-Fatihah tuh, Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini kan harus rata. Di la-nya, di alaminnya itu harus rata, Guru. Bagaimana cara ngukurnya ya, Guru ya? Baik, Gimana tuh, ya. Guru? Tertibnya bacaan itu, tertib bagusnya ketika kita baca dengan 2 harokat tempo tadwir, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang belakang di himnya itu, kalau misalkan kita mau ambil yang 6 harokat paling panjang, maka hitungannya 2 aja. Misalnya gini, hi, berarti 3 ini adalah him, itu 6
Harokatnya sekian. Kan 2 harokat seukuran 1 ayun. Bismillahi. Begitu ya. Lahi. Bismillahi. Nah, 1 ayun. Berarti 2 ayun itu 4. 3 ayun itu 6. Udah segitu. Kalau sekiranya temponya memang rada cepat tadwir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah segitu. Itu kadar 6-nya. Ya. Kalau kita bacanya rada lama sedikit, ada kan orang baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan ya? Ada nggak tuh yang Benar itu guru. baca? Iya. Maka kadarnya lebih lambat sedikit dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ah gitu. Iya. Iya. Ya, guru. Nah, Makasih guru. iya begitu. Karena paling mentok. Ya, cuman kalau bacaan Fatihah memang bagusnya nih. Kalau dari patokan kita Bismillahnya ngambil 2, tuh ke bawahnya 2 semua gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, gitu. Jangan kadang 2, kadang 4, kadang 6. Contoh begini. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. 4. Ar-Rahmanir-Rahim. 6. Kan gitu. Nah, itu nggak tertib namanya. Nggak tertib. Tapi kalau bacanya benar sih nggak ngaruh makna arti. Masih boleh. Cuma kagak tertib. Kalau kita talaki sama kayak begitu sama guru kita pasti dikoreksi. Jangan begitu. Nggak tertib namanya. Nggak tertib. Begitu. Wallahu a'lam. Terima kasih guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guru. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Ada lagi yang mau nanya? Atau sudah dipahami? Ya, saya mau nanya. Iya, yang silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti pada sukun umpamanya dia baca disamakan kan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan boleh nggak? Baik. Itu ceritanya jadi imam sholat apa bagaimana itu? Ya umpamanya. Iya. Umpamanya jadi imam sholat tapi bacaannya kayak qori gitu ya, pakai lagu. Maka nih orang imam kagak nempatin pada tempatnya. Iya. Iya benar. Benar guru benar. Lah jadi imam misal kayak begitu tadi baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kabur. Lah kata makmum jawab Allah. Gitu ya. Iya. Kabur jawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Kamu jawab lagi Allah gitu. Pas lagi sholatnya sholat subuh ya. Iya. Yang mau kerja, yang mau ngapain. Kabur tuh. Iya. Lah bagaimana kalau sholat tarawehnya kayak begitu? Sholatnya 20 rakaat lagi ya. Maka hal yang seperti itu kurang penempatan. Atau juga misalkan imam bacanya temponya tadwir. Temponya tadwir 2 harokatnya kayak tadi tuh. Kadar 2 harokatnya segitu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka itu jadi 36 harokat itu masih gitu ya. Iya, jadi tempatkan pada tempatnya. Apakah sesuai atau tidak. Maka kadar pada kita jadi imam umumnya adalah menggunakan tempo tadwir. Tempo yang rada cepat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalaupun kadar panjang 6 harokat udah segitu aja. Nggak pakai cara kayak qori. Kalau yang kayak begitu nanti ada yang jadi imam. Nah tinggal babeh ngomong dah tuh 4 mata gitu kayak tadi. Bukan kita tegur, kita bagusin begitu kira-kira. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hampir 6:30. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, sedikit-sedikit saja kita pelajari. Yang Allah pandang bagaimana prosesnya kita mau belajar, mau memperbagus, mau menambah pada sisi kualitas nanti ibadah kita. Karena ibadah makin bagus dengan tentu kita mempelajari ilmunya. Makin tahu, makin yakin, tapi intinya adalah bagaimana agar ibadah kita terdapat keabsahan di dalamnya, sah dalam ibadah kita. Itu yang awal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya dan ada tambahan ilmu yang bisa kita terapkan nanti menjadi penyemangat buat kita. Dan mudah-mudahan terus semangat walaupun umurnya udah rada senja, tapi semangatnya kayak anak muda begitu. Insya Allah. Iya, tetap semangat. Iya, saya yakin. Ya, mudah-mudahan Allah tolong diri kita semua untuk bisa terus semangat. Aduh, ngomongnya sambil bindeng ini. Iya, mohon maaf ya. Dan terima kasih atas perhatiannya semua. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi juga bisa dipahami. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.